Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nur Wicaksono. Di sini akan menjelaskan tentang diagram dari proses pembuatan asetaldehyid dari bahan baku etanol. Tahap pertama, etanol berfase cair dengan suhu 30 derajat dan 1 atm akan dimasukkan ke vaporizer melalui pompa. Nah, di pompa ini dinaikkan tekanannya menjadi 2,2 atm dengan suhunya tetap masih 30 derajat. Setelah dipompa lalu dimasukkan dalam vaporizer. Di vaporizer ini terdapat heater. Suhunya masih tetap yaitu uap dan cairan. Didapatkan hasil keluaran vaporizer yaitu etanol bertekanan 2,15 atm. Lalu dari vaporizer dimasukkan ke dalam separator. Nah, di dalam separator ini terdapat hasil bawahnya yaitu berupa yang akan direcycle dalam vaporizer. Sedangkan produk atasnya akan dimasukkan ke dalam furnace. Dalam furnace ini berfungsi untuk menaikkan suhu hingga mencapai 540 derajat. Bahan baku furnace itu berasal dari udara, yaitu O2 plus N2, dan hasil pembakarannya akan masuk ke dalam cerobong. Ini cerobongnya. Lalu di dalam reaktor kan dibutuhkan udara untuk direaksikan C2H5OH. Mula-mula ini dari hasil si furnace-nya nanti akan masuk ke sini, ke reaktor. Ini kan butuh suhu udara. Udara itu berasal dari sini. Mula-mula udara dimasukkan ke dalam filter. Kemudian udara dikompres atau ditekan dari tekanan 1 atm menjadi 2,1 atm menggunakan kompresor sehingga suhunya ikut naik. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam furnace. O2 plus N2 dan juga C2H5OH masuk ke dalam fixed bed reaktor. Di dalam reaktor ini terdapat katalisator. Karena reaksinya adalah eksotermik, maka dibutuhkan pendingin. Kalau reaktor suhunya yaitu 540 derajat dengan tekanan 2 atm. Komposisinya diurutkan dari titik didih yang paling rendah, yaitu dari O2, O2, CO2, CH3CHO, C2H5OH, dan H2O, serta CH3COH, fasenya gas. Karena suhunya sangat tinggi, maka didinginkan dengan cepat menggunakan quencher. Sini quencher. Karena suhunya didinginkan, tekanannya pun turun sehingga menjadi 1,9 atm. Lalu didinginkan dengan cooler. Setelah itu dilakukan pemisahan di absorber. Di gas masuk bawah absorber, di mana penyerap yang digunakan adalah etanol yang segolongan dengan air, sehingga hasil atas absorber berupa 2, N2, CO2, dan CH3CHO akan dibuang melewati UPL. Hasil bawah absorber berupa cairan dengan suhu rendah pada tekanan 1,8 atm, mengandung CH3CHO, C2H5OH, H2O, dan juga CH3COH. Setelah itu, hasil ini akan dimasukkan ke dalam menara destilasi untuk dilakukan pemisahan. Nah, di sini terdapat 3 menara destilasi, dan setiap menara memiliki kondensor, rebuiler, dan akumulator. Pertama, umpan tersebut masuk ke dalam menara 1. Hasilnya yaitu komponen A dengan sedikit komponen B. Lalu dimasukkan ke dalam kondensor untuk didinginkan. Hasil kondensor masuk ke dalam akumulator, lalu dipompa ke dalam MD sebagai reflux. Dan sebagian distilat dari akumulator akan masuk ke dalam tangki. Lalu ada hasil bawahnya dari 01, yaitu akan masuk ke dalam reboiler, di mana uap dari reboiler akan dimasukkan ke dalam menara lagi. Lalu arus keluaran reboiler berupa komponen B, C, D, dan sedikit A akan dilewatkan melalui keran untuk diturunkan tekanannya.
dan kemudian menuju menara 2. Hasil atas menara 2 berupa komponen B dan sedikit komponen C. Hasil disilat akan dikirim ke arus GHJ. Ini ada arus keluaran dari boiler ini berupa komponen CDB, B-nya sedikit, dan kemudian dipompa menuju menara 3 ini. Hasil atas menara 3 berupa komponen 46B dan sedikit komponen C dan D. Ralat komponen B dan sedikit komponen C dan D. Hasil disilat akan dikirimkan ke UPL atau unit pengolahan limbah. Arus keluaran dari boiler ini berupa komponen D dan sedikit komponen C. Kemudian dipompa menuju tangki penyimpanan.